Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezika Robi dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Bagas Nurrahman, Asyifa Aurelia, dan Indriani. Ingin mempresentasikan sebuah karya ilmiah dalam MK Filsafat yang berjudul Berbagai Pengembangan Ilmu. Kepada pembaca materi pertama, yaitu Bagas Nurrahman, kami persilahkan. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaannya sebenarnya. Epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar, sedangkan aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Dengan demikian, ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada, epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori, sedangkan aksiologi adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum, atau merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Pertanyaan mendasar yang muncul dalam tataran ontologi adalah untuk apa penggunaan pengetahuan tersebut? Artinya, untuk apa orang mempunyai ilmu apabila kecerdasannya digunakan untuk menghancurkan orang lain? Misalnya, seorang ahli ekonomi yang memakmurkan saudaranya tetapi menyengsarakan. Seorang ilmuwan politik yang memiliki strategi perebutan kekuasaan secara licik. Saya Asyifa Aurelia akan membahas materi yang kedua, yaitu epistemologi. Epistemologi juga berasal dari bahasa Yunani, yang berasal dari kata epitisme dan logos. Epitisme itu pengetahuan, dan logos adalah ilmu. Jadi, epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan. Dalam epistemologi ini, sesuatu akan dilihat dari sudut pandang bagaimana sesuatu itu ada, atau bagaimana cara mewujudkannya. Makanya sering disebut metodologi. Epistemologi adalah metodologinya, bagaimana cara keilmuan itu ada. Maka dalam epistemologi ini akan berbicara tentang sumber karakteristik atau dasar, atau bagaimana cara mendapatkan pengetahuan itu. Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya? Objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu ada, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakannya dengan yang lain. Jadi, berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai sesuatu hal. Demikian pula aksiologi, pengembangan seni dengan kaidah moral. Dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, penemuan nuklir dapat menimbulkan bencana perang. Penemuan detektor dapat mengembangkan alat pengintai kenyamanan orang lain. Penemuan cara-cara licik ilmuwan politik dapat menimbulkan bencana bagi suatu bangsa, dan penemuan bayi tabung dapat menimbulkan bencana bagi terancamnya peradaban perkawinan. Berkaitan dengan etika, moral, dan estetika, maka ilmu itu dibagi menjadi dua kelompok. Satu, ilmu bebas nilai. Berbicara tentang ilmu akan membicarakan pula tentang etika, karena sesungguhnya etika erat hubungannya dengan ilmu. Bebas nilai atau tidaknya ilmu merupakan masalah rumit. Jawabannya bukan sekadar ya atau tidak. Sebenarnya sejak pertumbuhannya ilmu sudah terkait dengan masalah-masalah moral. Namun dalam perspektif yang berbeda, ketika Copernicus mengajukan teorinya tentang kesemestaan alam dan menemukan bahwa bumi yang berputar mengelilingi matahari dan bukan sebaliknya, maka timbullah reaksi perlunya penyatuan ideologi tentang ketidaknetralan ilmu. Ada beberapa alasan, namun yang penting dicamkan adalah pesan Einstein pada masa akhir hayatnya. Mengapa ilmu yang begitu indah, yang menghemat kerja, membuat hidup lebih mudah, hanya membawa kebahagiaan yang sedikit sekali pada kita? Adapun permasalahan dari keluhan Einstein adalah pemahaman dari pemikiran Francis Bacon yang telah berabad-abad telah mengekang dan memproduksi nilai kemanusiaan dengan ide pengetahuan adalah kekuasaan. Dua, teori bebas nilai. Pembahasan tentang nilai akan dibicarakan tentang nilai sesuatu, nilai perbuatan, nilai situasi, dan nilai kondisi.
Segala sesuatu kita beri nilai, pemandangan yang indah, akhlak anak terhadap orang tuanya dengan sopan santun, suasana lingkungan dengan menyenangkan, dan kondisi badan dengan nilai sehat. Ada perbedaan antara pertimbangan nilai dengan pertimbangan fakta. Fakta berbentuk kenyataan, ia dapat ditangkap dengan panca indera, sedangkan nilai hanya dihayati. Walaupun filosof berbeda pandangan tentang definisi nilai, namun pada umumnya menganggap bahwa nilai adalah pertimbangan tentang penghargaan. Pertimbangan fakta dan pertimbangan nilai tidak dapat dipisahkan antara keduanya karena saling mempengaruhi. Sifat-sifat benda yang dapat diamanati juga termasuk dalam penilaian. Jika fakta berubah, maka penilaian kita berubah. Ini berarti pertimbangan nilai dipengaruhi oleh fakta. Fakta itu sebenarnya netral, tetapi manusialah yang memberikan nilai ke dalamnya sehingga ia mengandung nilai. Karena nilai itu, maka benda itu mempunyai nilai. Namun, bagaimanakah kriteria benda atau fakta itu mempunyai nilai? Teori tentang nilai dapat dibagi menjadi dua, yaitu nilai etika dan nilai estetika. Etika termasuk cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia dan memandangnya dari sudut baik dan buruk. Adapun cakupan dari nilai etika adalah adakah ukuran perbuatan yang baik yang berlaku secara universal bagi seluruh manusia? Apakah dasar yang dipakai untuk menentukan adanya norma-norma universal tersebut? Apakah yang dimaksud dengan pengertian baik dan buruk dalam perbuatan manusia? Apakah yang dimaksud dengan kewajiban dan apakah implikasi suatu perbuatan baik dan buruk? Nilai etika diperuntukkan pada manusia saja. Selain manusia, binatang, benda alam tidak mengandung nilai etika. Karena itu tidak mungkin dihukum baik, salah atau benar. Contohnya, dikatakan mencuri. Mencuri itu nilai etikanya jahat dan orang yang melakukannya dihukum bersalah. Tetapi kalau kucing mengambil ikan dalam lemari tanpa izin, tidak dihukum bersalah. Yang bersalah adalah kita yang tidak hati-hati, tidak menutup atau mengunci lemari. Adapun estetika merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan kreasi seni dan pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan seni atau kesenian. Kadang estetika diartikan sebagai filsafat seni dan kadang prinsip yang berhubungan dengan estetika dinyatakan dengan keindahan. Kesimpulannya, menyingkap ilmu pengetahuan landasan yang digunakan adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Atau dengan kata lain, apa, bagaimana, dan kemana ilmu itu. Hakikat objek ilmu terdiri dari materi yang terdiri dari jenis-jenis dan sifat-sifat ilmu pengetahuan dan forma yang terdiri dari sudut pandang dari objek itu. Epistemologi diawali dengan langkah-langkah perumusan masalah, penyusunan kerangka pikiran, perumusan hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Nilai kegunaan ilmu tergantung dari manusia yang memanfaatkannya. Dalam realitas, manusia terdiri dari dua golongan. Pertama, golongan yang mengatakan bahwa ilmu itu bebas, mutlak berdiri sendiri. Golongan kedua berpendapat bahwa ilmu itu tidak bebas nilai. Adapun dalam Islam, ilmu itu tidak bebas nilai. Ia dilandasi oleh hukum normatif transendental, nilai yang menjadi dasar dalam penilaian baik buruknya segala sesuatu dapat nilai dari etika, agama, dan estetika. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan dari apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.